persiapan yang sudah disiapkan ini ya nantinya diharapkan yang berjalan lancar. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Septiana Magdalena. Sekarang aku kedatangan narasumber kita, namanya Kak Ferry. Lebih dalamnya lagi kita kenalan aja yuk sama yang namanya Kak Ferry. Kakak boleh kenalin nama kakak, background pendidikan mungkin? Oke, selamat malam. Nama gue Ferry. Gue bekerja di bidang hukum, tepatnya sebagai pengacara. Saat ini gue bekerja di salah satu law firm di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Terima kasih. Nah, Kakak Ferry ini tuh jurusan hukum dulunya ya Kak ya? Kalau boleh tahu Kakak dari universitas mana Kak dulunya? Dari Universitas Atmajaya Jakarta. Oh, Atmajaya. Nah, kita tuh di sini pengen bahas politik atau kayak lebih ke pemilu 2024. Nah, kita langsung tanya aja kali ya Kak ya. Kakak, tanggapan Kakak tentang pemilu 2024 ini tuh kayak gimana sih Kak? Calon-calonnya gitu loh, partai politiknya tuh kayak gimana? Ya sebenarnya sih pemilu kali ini sih lebih seru sih ya, karena masing-masing dari calon yang diusung partai juga memiliki karakter yang masing-masing. Itu terlepas dari kebanyakan mereka ini kan sebagai pemimpin daerah ya, kayak Ganjar dari PDIP masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, terus Anies juga mantan gubernur Jakarta, dan dari Prabowo juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan gitu. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri nih. Tapi kalau dari partai juga, ya masing-masing juga punya kepentingan sendiri ya gitu ya. Nah, dari Nasdem kan sebelumnya kan koalisi dari PDIP dan juga Gerindra. Jadi mereka sekarang mencoba keluar bermanuver dengan Anies gitu. Jadi ini pemilu untuk tahun depan ini pemilu yang paling unik sih menurut gua. Banyak banget Persaingan gak sih Kak menurut Kakak tuh? Ya sebenarnya persaingan itu perlu ya, karena biar membuka pandangan masyarakat yang lebih jelas juga gitu, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kakak, aku mau nanya juga nih, kalau untuk persiapan partai politik ini untuk membentuk pemerintahan yang lebih efektif gitu, nantinya tahun 2024 itu kayak gimana Kak? Ya, sebenarnya sih kalau menurut gua sendiri sih, kalau untuk membentuk sih mungkin sama ya, seperti masa-masa pemerintahan sebelumnya. Karena memang kan untuk saat ini partai-partai itu masih fokus untuk memperkuat fondasi ataupun visi misinya dalam menggambarkan calon presidennya nih gitu. Kan kita tahu ya sudah ada setidak-tidaknya 3 calon nih, tapi belum ada calon wakilnya. Sebenarnya itu kalau secara teorinya belum bisa dikatakan bakal calon presiden gitu, wakilnya aja belum ada gitu. Yang namanya bakal calon presiden harusnya udah ada juga bakal calon wakil presiden gitu. Berarti kayak masih abu-abu gitu ya Kak ya? Ya sebenarnya kan itu ya, mungkin juga yang lagi heboh kan juga presiden saat ini kan juga sedang juga melakukan suatu cara ya untuk menjaga kinerja dia sebelumnya, ataupun juga membantu untuk presiden baru agar memajukan Indonesia. Itu juga kita nggak tahu ya. Tapi pada intinya kalau memang ditanya persiapan, kalau menurut gua sih masih lebih mempersiapkan untuk presidennya, visi misinya, terus juga masih mencari wakil-wakilnya nih. Jadi gitu. Nah, kalau kayak keadaan penyelenggara pemilu tuh Kak, kayak KPU, Bawaslu, itu tuh kayak gimana Kak? Ya sebenarnya ini juga menarik ya, karena dari sisi hukum juga seperti yang kemarin kita ketahui, Mahkamah Konstitusi kan baru memutuskan bahwa adanya beberapa partai atau beberapa perorangan yang mengajukan judicial review terkait agar ditunda pemilu. Tapi kan untungnya itu ditolak ya. Karena kalau sempat itu diterima, artinya ada pengunduran lagi nih dari jadwal yang sebelumnya akan diselenggarakan 14 Februari ya kalau nggak salah ya, 14 Februari tahun 2024. Nah, tapi itu setidaknya semakin memperjelas bahwa persiapan yang sudah disiapkan ini ya nantinya diharapkan yang berjalan lancar. Tapi memang mungkin tadi sore juga ada berita baru kalau Ketua Bawaslu bilang pemilu itu yang semula akan dilaksanakan serentak akan diadakan terpisah-pisah gitu. Terpisahnya tuh kayak gimana maksudnya Kak? Ya mungkin ini sih masih statement dari Ketua Bawaslu ya, tadi sore beritanya, karena juga itu juga sempat langsung ditanggapi oleh Menko Polhukam itu Pak Mahfud MD. Terpisahnya mungkin kalau yang gue ketahui seperti nggak mungkin ya di satu negara yang sebesar Indonesia ini dilaksanakan pemilu
pemilu serentak semuanya, kemungkinan KPU memikirkan pertimbangan waktu dan juga biaya. Jadi itu sih yang gue asumsikan ya. Tapi setidaknya apapun itu, gue yakin sih pemerintah sih udah mempersiapkan, sudah memperhitungkan, udah ada anggarannya ya, juga ya Kak ya. selain anggaran juga mereka juga sudah ada apa mitigasinya ya, biar mereka tidak kewalahan gitu. Nah itu kan kalau dari partai politiknya nih Kak. Nah kalau untuk masyarakatnya sendiri tuh tipsnya bagaimana sih Kak biar masyarakat itu memilih calon presiden mungkin yang bakalan nanti lebih efektif tuh kayak gimana sih Kak, tipsnya aja gitu. Ya. Jujur gua ini kalau tahun depan ikut gua bakal ikut yang ketiga kalinya nih itu. Ini tapi masih kalau ya, gua nggak bilang gua akan golput juga ya, enggak ya, karena ya jujur ini kan haknya gua ya, baik mau sebaik apapun orang mengamankan presiden, tapi kalau yang gua lihat dalam memilih presiden itu bukan soal baiknya gitu. Kalau orang baik ya di penjara juga dulu baik, gitu kan. Tapi yang kita lihat gimana sih track recordnya sebelumnya gitu. Jujur kalau gua untuk tipsnya ya tetap kita mesti mencari setidak-tidaknya 2 informasi gitu. Kayak misalnya contoh dari partai G, inisial G gitu, kita melihat bahwa dari G ini informasi apa aja sih. Sekarang kan kalau yang mungkin kita bisa lihat, G kan sedang menggencar-gencarkan banyak merekrut anak-anak muda ya. Iya. Banyak banget nonton podcast tuh anak-anak muda lagi di podcastin terus sama kayak kemarin kan juga kan 2 anak dari Ahmad Dhani kan ditarik ya ke partai itu kan. Nah jadi itu memang suatu hal yang bagus, tapi ya kita mesti cari tahu efektif nggak efektifnya, kita juga mesti aktif melihat apa sih ini arahnya partai itu mengambil anak muda ini apa sih. Nah selain kita mencari tahu dari internal partai tersebut, kita juga coba melihat nih pandangan dari partai lain ataupun mungkin ahli-ahli lain atau pengamat politik lainnya. Karena memang sejujurnya mengenai mengambil anak-anak muda itu sebenarnya dari tahun 2019 juga sudah dilaksanakan. Mungkin misalnya Ernest yang dulunya PSI sekarang pindah ke Golkar, ataupun juga salah satu yang dari partai PAN juga sudah pindah ke Gerindra. Iya, jadi kayak lebih kebanyakan anak-anak muda nggak sih Kak yang ditarik gitu daripada kalangan yang dewasa gitu kan. Tapi pada intinya ya itu ya ciri khas politik yang memang bisa berubah-berubah. Nah sehingga kita mesti melakukan riset tuh lebih mendalam, tidak bisa hanya 1 kali dengan satu sumber yang sama gitu, harus 2 kali dengan sumber yang berbeda, sehingga kita bisa lebih jelas nih, oh ini nih yang sesuai ekspektasi gua gitu, sehingga suara yang kita gunakan ya berbalik juga efek baik buat kita gitu. Nah banyak banget nih Kak kayak isu-isu yang tahun 2019 itu yang kayak mungkin ya, kalau yang aku dengar tuh kayak banyak partai-partai tuh yang nyogok dengan uang. Itu tuh menurut Kakak tuh isu-isu itu nanti bakal terjadi lagi nggak sih di tahun 2024 kayak gitu? Ya sebenarnya sih mungkin kalau soal tadi ya adanya penyelundupan hukum ya, mungkin diperhalus ya bahasanya ya. Itu sih sebenarnya sih sah-sah aja ya. Kalau menurut gua nih ya, bukan gua menyeragamkan bahasa, tapi menurut gua sih sah-sah aja. Kenapa itu sah-sah aja? Karena memang itu salah satu cara untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan suara. Karena kebanyakan itu partai mereka lebih mementingkan popularitas. Tuh, mereka tidak mementingkan gimana nanti cara kerjanya, gimana nanti visi misinya berjalan. Tapi mereka lebih mementingkan popularitas, dan itu memang kemungkinan ya bisa terulang kembali. Itu mungkin sekarang kan masih agak lama ya untuk mencapai pemilu ya. Bahkan kayak tadi gue bilang, wakilnya aja kita belum dapat nih gitu. Kayaknya isu itu belum muncul karena partai juga masih mempersiapkan. Tapi itu bisa muncul kembali ya, karena apa? Karena kita sebagai negara yang mayoritas itu memang beragamanya muslim, dan itu wajar-wajar aja. Makanya kembali lagi gue bilang tadi, kiat-kiatnya kita mesti mendapatkan 2 informasi setidak-tidaknya. Jangan cuma 1 informasi aja ya Kak mungkin. Ya bahkan 2 juga kayaknya sih masih kurang ya, kalau bisa 3 ya kenapa enggak. Banyak juga sih Kak yang aku baca tuh kayak yang di tahun 2019 itu kan misalnya dia kayak disogok gitulah segala macam kan. Cuma
pas pemilu tuh mereka tuh nggak menyuarakan yang dia dapetin gitu loh Kak. Kayak ibarat misalnya partai ini nyogok ini, tapi tuh masyarakat itu nggak milih dia. Itu banyak banget sih Kak yang kayak aku baca gitu. Nah, mungkin kayak tanggapan dari pembahasan kita kali ini tuh kayak tips lah buat masyarakat gitu untuk memilih calon presiden tuh yang lebih efektif untuk kedepannya, jangan ikut-ikutan kata orang. Nah, itu aja sih. Nah, mungkin sekian ya dari pembahasan kita kali ini. Saya Septiana Magdalena. Saya Ferry Panjaitan. Pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam.